Pada hari Kamis tanggal 23 Mei tahun 2019 tim Badan Intelijen Tipikor AHICW telah melaksanakan investigasi pada pekerjaan konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan. 1. Pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Provinsi Ruas Dolok Sanggul, Pakat di Kabupaten Humbang Hasundutan. Ditemukan telah terjadi kerusakan pada permukaan lapisan asfalt hot mix berupa slip, berlokasi di sekitar SD Negeri Nomor 17353 Sitinjak Baringin Kecamatan Pakat Kabupaten Humbang Hasundutan. Kerusakan ini terjadi karena penghamparan lapisan asfalt hot mix dilakukan pada saat cuaca hujan, sehingga bahan material Primekot tidak berfungsi maksimal. Kerusakan slip ini sudah diperbaiki dengan melakukan penyiraman bahan material campuran air semen. Menurut ahli, seharusnya untuk memperbaiki kerusakan seperti ini dilakukan dengan mengkorek kembali permukaan lapisan asfalt hot mix yang rusak, lalu memperbaikinya kembali menggunakan bahan material asfalt hot mix. Ditemukan kerusakan retak kulit buaya atau alligator cracks dan lubang atau potholes, di mana setelah dilapis saat ini atau ACWC terjadi lagi kerusakan yang sama. Diduga sebelum melakukan pelapisan ulang atau overlay tidak dilakukan pitching pada lapisan bawah ACBC. Kerusakan yang terjadi pada pekerjaan ini adanya faktor kurang pengawasan atau pembiaran oleh pihak konsultan supervisi dan pengawas internal dari UPT Jalan dan Jembatan Dolok Sanggul, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. 2. Pembangunan Jembatan Aek Tanpa Bosur pada Jalan Provinsi Ruas Pakat Taraf Bintang di Kabupaten Humbahas UPT JJ Dolok Sanggul. Hasil pengukuran diketahui panjang jembatan 13,90 meter, lebar jembatan 7,06 meter, lebar badan jalan 6,26 meter, lebar trotoar jembatan 45 cm dan tidak terdapat lajur tepian dengan perkerasan berpenutup pada jembatan. Menurut Surat Edaran Nomor 05 SEDB 2017 tentang perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor UM 0103 DB 242 tentang penyampaian ketentuan desain dan revisi desain jalan dan jembatan. Subjudul Kriteria Desain Jembatan Standar, Nomor 3 tentang Kriteria 3.1 Umum Nomor 3 Geometrik Poin A Badan Jalan pada Jembatan. Disebutkan dalam hal bahu jalan tidak disediakan, maka harus menyediakan lajur tepian dengan perkerasan yang berpenutup di kiri dan di kanan jalur lalu lintas paling sedikit 0,5 cm. Di kedua sisi jalur lalu lintas harus disediakan jalur trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dan petugas pemeliharaan dengan lebar paling sedikit 0,5 meter. Ditemukan permukaan jalan pendekat atau oprit telah mengalami kerusakan berupa berlubang, segregasi dan retak. Kerusakan seperti ini kemungkinan terjadi karena kurangnya material batu pada pemadatan. Jembatan ini hanya menggunakan 1 unit prasasti, di mana biasanya jembatan menggunakan 2 unit prasasti. Performance cat jembatan banyak yang mengelupas, sehingga langsung terlihat warna campuran acian semen yang digunakan. Menandakan adanya pengurangan volume cat dengan hanya melakukan pengecatan 1 lapis menggunakan spesifikasi cat yang tidak sesuai dalam kontrak kerja. Permukaan balok panjang jembatan ini di jarak tertentu terlihat material batu berukuran besar, bentuk bulat dan lonjong mirip batu sirtu dan kepingan material kayu. Diduga untuk alas besi tulangan balok tidak menggunakan tau beton atau VC sebagaimana yang dipersyaratkan. Kepala tembok penahan tanah atau TPT jembatan ini hanya ada 3 unit. Menurut kami, sehubungan kepala TPT ini berfungsi sebagai pengaman sekaligus pengarah arus kendaraan dan penanda adanya jembatan, maka seharusnya kepala TPT dibuat sepanjang bangunan TPT atau oprit bangunan jembatan ini. Lubang kawat gabion atau bronjong berukuran 20 cm x 18 cm sehingga bahan material batu sebahagian dapat lolos. Menandakan bangunan bronjong ini dianyam manual atau tidak pabrikasi. Hal ini berpotensi tidak sesuai SNI bangunan bronjong dan spesifikasi umum tahun 2018, yang mengatakan bahwa ukuran jaring kawat bronjong adalah 8 x 9 cm dan harus pabrikasi. 3. Pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Humbahas sebesar Rp277.996.297,80 dengan target kuantitatif sepanjang 385,90 meter. Ini adalah RKA SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditampung di APBD Ta 2018 yang dimasukkan ke dalam pelaksanaan pekerjaan swaklola di UPT Jalan dan Jembatan UPT Dolok Sanggul. Pemeliharaan rutin berupa pengecatan, perbaikan pada bagian-bagian jembatan yang rusak dan pembersihan lantai jembatan.
Dengan target volume pekerjaan sepanjang 385.90 meter, bila diasumsikan panjang rata-rata jembatan pada ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 15 meter, maka jembatan yang dilakukan pemeliharaan sekitar 25 unit jembatan. Namun, hasil penelusuran mulai dari ruas jalan provinsi Kota Dolok Sanggul hingga ke ruas jalan provinsi Batu Gajah ke perbatasan Kabupaten Pakpak Barat tidak ditemukan satu unit pun jembatan yang telah dilakukan pekerjaan pemeliharaan. Berikut beberapa fakta dokumentasi. 1. Jembatan Aek Temba. Jembatan ini sama sekali tidak terlihat adanya pengecatan, pembersihan lantai jembatan dan bagian-bagian jembatan lainnya. 2. Jembatan Aek Nanggumba. Kondisi jembatan ini sangat memprihatinkan, salah satu tiang pengaman jembatan ini sudah patah. 3. Sebuah jembatan tidak terlihat namanya karena tidak memiliki prasasti yang terletak di ruas jalan provinsi Parlilitan, Taraf Bintang. Sandaran tiang pengaman jembatan ini rusak dan catnya pudar, kusam dan berkarat. 4. Sebuah jembatan rangka baja yang terletak di Desa Rura Tanjung. Sandaran tiang pengamannya banyak yang terlepas dan galvanis tiang rangka jembatan ini kusam dan berlumut. 5. Sebuah jembatan tidak terlihat namanya karena tidak memiliki prasasti terletak di ruas jalan provinsi Parlilitan, Taraf Bintang. Kondisi jembatan ini tidak terurus, tidak ada pagar pengaman di salah satu sisinya, cat kusam dan berkarat menandakan jembatan ini tidak dilakukan perawatan dan pemeliharaan dalam waktu yang lama. Dengan fakta yang demikian maka diduga pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Humbahas tidak terlaksana ada alias fiktif. 4. Pembangunan jembatan Aek Tongkoh pada Jalan Provinsi Ruas Taraf Bintang, Parlilitan Kabupaten Humbahas. Hasil pengukuran diketahui panjang jembatan 12,75 meter, lebar hanya 7,1 meter, lebar badan jalan jembatan hanya 6,20 meter dan lebar trotoar hanya 45 cm dan tidak terdapat lajur tepian dengan perkerasan berpenutup pada jembatan. Ditemukan permukaan bangunan jalan pendekat atau oprit yang terbuat dari konstruksi aspal lapen telah mengalami penurunan yang mengakibatkan terjadinya retak di permukaan lapen. Kondisi ini kemungkinan terjadi karena kurang sempurnanya pemadatan akibat pengurangan volume material dan tidak menggunakan material batu berukuran 5/7. Ditemukan retak pada dinding oprit disebabkan kurang sempurnanya pemadatan timbunan oprit dan kurangnya volume campuran material semen pada pasangan batu dan plesteran. Kerusakan berupa segregasi pada permukaan lantai bangunan disebabkan kurang bagus atau sempurnanya mutu semen yang digunakan. Dari informasi diketahui semen yang digunakan adalah kelebihan material dari daerah Muara Soma, di mana rekanan yang mengerjakan pembangunan jembatan ini juga memiliki pekerjaan di sana. Bangunan pendukung berupa bangunan gabion atau kawat bronjong dan saluran pengarah buang telah tertuang dalam bestek kerja. Namun, kawat bronjong yang dibuat hanya satu sisi, padahal ada rumah salah satu penduduk di dekat lokasi yang tentu memerlukan bangunan bronjong agar tidak longsor. Sementara saluran buang yang ada saat ini adalah saluran buang di jalan umum. Kerusakan berupa segregasi di permukaan lantai jembatan dan timbul lendutan sekitar 5 cm. Lendutan ini terjadi karena baupleng untuk pengecoran dan pembesian lantai jembatan tidak sempurna. Salah satu lantai kerja abutmen jembatan menggunakan material batu berbentuk lonjong, bulat dan berukuran besar dan telah tergerus air. Kondisi air akan terus pengerus di bagian bawah lantai abutmen jembatan akan berakibat fatal terhadap ketahanan abutmen jembatan dan dapat terjadi miring serta penurunan pada jembatan. 5. Penanganan akibat bencana alam pada ruas jalan provinsi di Kabupaten Humbang Hasundutan. Ditemukan pada tingkat paling atas hingga tingkat ketiga ke bawahnya sudah mengalami rubuh sekitar 10 meter. Hal ini terjadi diduga karena tidak memiliki tahanan di bagian bawahnya, di mana lapisan bangunan geogrid di bawahnya tidak mencapai hingga ke bagian bawah di tingkat atasnya. Ini akibat dikuranginya volume lebar bangunan geogrid. 6. Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Taraf Bintang, Parlilitan di Kabupaten Humbahas. Ditemukan performance permukaan lapisan asfalt hot mix kasar, berpori, tidak monolit dan segregasi. Kondisi ini menandakan minimnya volume campuran zat anti kelupas yang digunakan pada bahan material asfalt hot mix ini. Ditemukan kerusakan berupa patah pada bangunan DYK jalan, padahal umur dari bangunan ini baru mencapai kurang lebih 5 bulan berjalan. Kerusakan seperti ini kemungkinan terjadi karena kurangnya volume campuran material semen pada pasangan batu dan plesteran pada bangunan DYK jalan ini. Demikian fakta-fakta yang kami temukan pada pelaksanaan pekerjaan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018.
Hasil investigasi ini telah kami klarifikasi kepada PPK PPTK penggunaan anggaran tahun anggaran 2018 UPT Jalan dan Jembatan Dolok Sanggul Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Dan kepada Kepala UPT Jalan dan Jembatan Dolok Sanggul Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Namun, tidak ada tanggapan dari pihak terkait. Dukung kami dalam melaksanakan investigasi dengan menyalurkan donasi melalui situs resmi Litipikor dan AHICW di link yang tercantum di bawah. Sebesar apapun dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk berkelanjutan membongkar dugaan Tipikor dalam penggunaan keuangan negara dan advokasi hukum di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.